Selamat siang Bu Agustin dan teman-teman. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Tia Fibi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delvina Harianja. Bahasan selanjutnya yaitu aneka ragam senyawa bioaktif, sumber, dan fungsinya. Secara umum, pangan fungsional dapat diperoleh dari bahan-bahan yang memiliki sumber senyawa bioaktif. Perlu diketahui, senyawa bioaktif ini merupakan senyawa yang berasal dari tumbuhan maupun hewan yang berfungsi untuk manusia, seperti sebagai anti kanker, antibakteri, maupun antioksidan. Berikut ada tabelnya, kami sertakan. Saya akan membaca beberapa di antaranya. Yang pertama ada karotenoid. Salah satu senyawanya beta-karoten yang bersumber dari wortel, labu parang, ubi jalar, berfungsi untuk menetralisir radikal bebas yang dapat merusak sel. Kedua, serat pangan, salah satu senyawanya serat tidak larut, yang bersumber dari bekatul gandum dan jagung, berperan dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ketiga, ada asam lemak, senyawanya omega-3 yang bersumber dari kenari dan rami, berfungsi dalam menjaga kesehatan jantung, mental, dan fungsi penglihatan. Keempat, ada flavonoid, salah satu senyawanya antosianin yang berasal dari beri, ceri, anggur merah, untuk meningkatkan pertahanan antioksidan seluler dan berperan dalam menjaga fungsi otak. Teman-teman bisa baca tabel selanjutnya. Pembahasan kita selanjutnya yaitu senyawa lain yang bermanfaat bagi kesehatan. Senyawa lain yang bermanfaat bagi kesehatan didefinisikan sebagai zat murni yang homogen apabila dikonsumsi dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Pertama, ada natrium. Sebagai penghasil tekanan osmotik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kecerdasan. Natrium ini dapat kita temukan dalam garam dapur, penyedap rasa, dan pengawet makanan. Kedua, ada tembaga. Sebagai pembantu penyembuhan anemia yang seringkali terjadi pada bayi. Kandungan ini ditemukan dalam biji-bijian dan sereal. Ketiga, ada kalsium, merupakan mineral penting yang bermanfaat untuk pertumbuhan, pemeliharaan tulang dan gigi, juga membantu mengendalikan kinerja jantung. Kalsium ini dapat kita temukan dalam susu, keju, bayam, daun melinjo, tumbuhan, sawi, dan daun ketuk. Keempat, fosfor. Fosfor berfungsi sebagai pembentuk fosfolipid, pelepasan energi, dan penyeimbang asam basa dalam tubuh. Zat fosfor ini mudah kita temukan dalam daging, ikan, keju, sereal, buah-buahan, maupun sayur-sayuran. Kelima, ada flavonoid. Flavonoid dalam tubuh ini membantu pencegahan penuaan dini, menghindari penyakit mematikan, dan berfungsi sebagai antioksidan. Flavonoid bersumber dari buah jeruk, stroberi, kacang-kacangan, bayam, dan juga bisa dari dark coklat. Karena ada besi, besi dapat membantu proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh, juga berperan dalam pewarnaan di dalam darah. Dapat ditemukan dalam telur, ikan, daging, tepung gandum, roti, dan sayuran berwarna hijau. Ketujuh, ada serat pangan dan pati resisten. Serat pangan dan pati resisten berfungsi untuk membantu mencegah terjadinya penyakit diabetes dan stroke dalam tubuh. Zat ini ditemukan dalam bekatul, sayur, buah-buahan, sereal, dan rumput laut. Kedelapan, insulin dan fructooligosaccharides berfungsi untuk mengurangi konstipasi, untuk melunakkan feses, dan menambahkan kadar air dalam feses. Zat ini biasanya dapat kita temukan ketika kita mengonsumsi bawang merah dan bawang putih, buah pisang, maupun asparagus. Kesembilan, PUVA merupakan asam lemak dengan rantai panjang, mengandung 2 atau lebih ikatan lengkap, yang berfungsi untuk mengurangi risiko penyakit jantung, memperbaiki kesehatan mental, dan memperbaiki fungsi penglihatan. Zat ini kita temukan dalam tuna, minyak ikan, biji kenari, dan rami. Ke-10, prebiotik. Prebiotik adalah bahan pangan yang tidak tercerna di dalam tubuh, bertugas untuk memicu aktivitas dan membantu menstimulasi pertumbuhan bakteri dalam usus besar. Prebiotik dapat ditemukan dalam pangan yang telah diolah maupun dalam bentuk suplemen. Ke-11, probiotik adalah mikroorganisme hidup yang memberikan efek baik bagi kesehatan pada inangnya. Probiotik dapat membantu perbaikan pencernaan dan terdapat di dalam mikroba. Ke-12, simbiotik merupakan kombinasi dari keduanya yang tadi, probiotik dan prebiotik, dengan komposisi yang pastinya harus seimbang. Simbiotik tentu memiliki manfaat
yang manfaatnya ini merupakan gabungan dari keduanya dan dapat ditemukan dalam yogurt. Ke-13, allicin merupakan organ sulfur yang membantu pertumbuhan membantu membunuh dalam pertumbuhan kuman penyebab infeksi dalam tubuh dan ditemukan dalam bawang putih. Katesin merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan dan berfungsi sebagai antivirus, radang, dan antibakteri dalam tubuh. Ke-15 ada quinon, merupakan senyawa yang mengandung oksigen yang berasal dari turunan homolog aromatik, berfungsi dalam metabolisme tubuh manusia. Dapat ditemukan dalam kunyit. Ke-16 ada inositol, berfungsi untuk meningkatkan kesuburan sekaligus mengobati PCOS pada wanita. PCOS itu adalah suatu gangguan hormonal yang menyebabkan ovarium pada wanita itu lebih membesar dan terjadinya pertumbuhan kista pada tepi-tepinya. Kedua, untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Adalah gangguan yang menyebabkan seseorang sensitif terhadap insulinnya. Dia akan cenderung untuk menurunkan kadar insulinnya untuk menurunkan kadar insulin guna menurunkan kadar gula darahnya. Kita dapat menemukannya dalam makanan hewani seperti daging maupun ikan. Beberapa makanan nabati juga kita dapat temukan, yaitu di dalam keju, susu, ataupun dedak gandum. Yang ke-17 ada taurin. Manfaatnya ini untuk aktivitas fotoreseptor pada mata. Yang kedua, aktivitas antioksidan pada sel darah putih. Dan yang ketiga, untuk melindungi jaringan paru-paru dari oksidasi. Kita dapat menemukannya dalam makanan hewani. 18 ada kartinin, bermanfaat untuk mengangkut asam lemak di dalam sel dari sitosol ke dalam mitokondria dan membantu mitokondria dalam mengeluarkan kelebihan asam organik yang merupakan produk metabolisme. Sumbernya ada dari daging, susu, serta olahan lainnya. Senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan dalam komponen bioaktif. Komponen bioaktif ini merupakan senyawa aktif dalam pangan fungsional yang bertanggung jawab atas berlangsungnya reaksi metabolisme yang menguntungkan kesehatan. Ada 4 komponen bioaktif. Pertama, serat pangan. Kedua, probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Ketiga, antioksidan. Yang keempat, asam lemak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada serat pangan. Serat pangan merupakan bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim pencernaan. Berdasarkan kelarutannya, serat pangan dibagi menjadi 2. Serat pangan terlarut dan tidak terlarut. Kalau terlarut itu meliputi contohnya seperti pektin, beta-glukan, galaktomanan. Kalau yang tidak larut meliputi lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Serat pangan ini bermanfaat yang pertama untuk kontrol berat badan. Seperti kita ketahui, semakin tinggi serat pangan yang dikonsumsi seseorang, maka dia akan membantu untuk mengatasi obesitas itu sendiri. Yang kedua, untuk mencegah kanker kolon. Ketika seseorang mengonsumsi serat pangan dengan kadar yang tinggi, maka dia akan membuat feses itu keluar secara baik. Maksudnya apa? Maka ketika dia akan keluar ketika seseorang akan mengeluarkan fesesnya, tidak ada suatu permasalahan. Nah, beda halnya ketika seseorang mengonsumsi serat pangan yang sedikit, maka dia akan cenderung sulit untuk mengeluarkan fesesnya sehingga akan menimbulkan luka pada dinding ususnya. Dan itu akan menyebabkan kanker kolon itu sendiri. Yang ketiga, manfaat dari serat pangan itu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Ketika kita mengonsumsi serat pangan, maka kita akan mudah untuk memulsikan lemak dan empedunya, sehingga kadar kolesterolnya akan menurun. Yang keempat manfaatnya yaitu kontrol gula darah. Penelitian dari Amerika meneliti bahwa seseorang yang makan karbohidrat cenderung kadar gula darahnya tinggi. Berbeda halnya dengan dia yang mengonsumsi serat pangan yang tinggi, maka kadar gula darahnya tidak begitu tinggi seperti dia yang mengonsumsi karbohidrat. Maka sangat dianjurkan bagi kita untuk mengonsumsi serat pangan. Yang kedua ada probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Probiotik ini adalah sejumlah mikroba yang cukup agar memberikan efek positif bagi kesehatan. Bisa berkolonisasi sehingga mencapai jumlah tertentu selama waktu tertentu. Yang kedua, prebiotik
bahan pangan yang tidak tercerna di dalam tubuh yang bertugas dalam memicu aktivitas dan pertumbuhan yang selektif terhadap satu jenis atau lebih bakteri penghuni kolon yang bermanfaat. Yang ketiga, simbiotik. Seperti tadi kita udah jelaskan, simbiotik ini merupakan gabungan dari keduanya. Ketiga, ada antioksidan. Sistem antioksidan tubuh sebagai mekanisme perlindungan terhadap serangan radikal bebas ada 3. Yang pertama, antioksidan primer, bekerja untuk mencegah pembentukan radikal bebas dalam tubuh. Contohnya seperti enzim SOD yang berfungsi sebagai pelindung hancurnya sel-sel dalam tubuh. Kedua, ada antioksidan sekunder, tidak dihasilkan oleh tubuh tetapi berasal dari makanan seperti vitamin C, beta-karotin, vitamin E, selenium, flavonoid, yang dimana antioksidan ini berfungsi menangkap senyawa serta mencegah terjadinya reaksi berantai. Antioksidan yang ketiga, antioksidan tersier, berfungsi untuk memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan oleh radikal bebas. Contohnya yaitu enzim metionin, sulfoksidan reduktase untuk mencegah kanker. Keempat, ada asam lemak. Kita harus tahu sendiri arti lemak itu sendiri. Lemak adalah salah satu jenis makanan yang banyak digunakan untuk diet sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh keuntungan minyak yang telah dirasakan segenap lapisan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa lemak itu meningkatkan cita rasa, memperbaiki tekstur, dan pembawa flavor atau rasa. Sifat fungsional pada asam lemak, khususnya asam lemak omega 3 pada kesehatan, yakni yang pertama sebagai asam lemak otak dan berperan dalam kecerdasan seseorang. Kedua, mencegah penggumpalan darah dan serangan jantung. Ketiga, menurunkan risiko meningkatnya degenerasi makula. Dan yang terakhir, untuk mencegah kanker. Zat anti gizi dan senyawa beracun dalam bahan pangan. Ini merupakan sebab bahasan kita selanjutnya. Pertama, kita bahas zat anti gizi. Zat anti gizi merupakan senyawa yang terdapat dalam beberapa bahan yang dapat mengganggu penyerapan zat gizi di dalam tubuh pada saat pangan itu dikonsumsi. Ada 3 zat anti gizi. Yang pertama antivitamin, kedua antimineral, ketiga antiprotein. Pertama, antivitamin merupakan senyawa yang dapat menghambat aktivitas atau menghancurkan molekul vitamin sehingga tidak dapat berfungsi lagi sebagai vitamin. Di sini sudah tertera contohnya. Yang pertama ada avidin dari putih telur mentah, efeknya akan mengganggu penyerapan biotin. Antipiredoksin sumber dari minyak biji-bijian yang efeknya mengganggu ketersediaan vitamin B6. Kemudian di sini ada salah satunya yaitu tiaminase. Sumbernya itu dari ikan mentah atau gurame, yang efeknya akan merusak tiamin. Perlu kita ketahui ketika tiamin itu rusak, maka kita akan sulit untuk menyerap vitamin B1 dan akan menyebabkan penyakit beri-beri pada manusia. Maka untuk cara mencegahnya kita harus memasak ikan mentah ini atau biasa kita temukan sumber lain seperti ikan-ikan yang laut dengan suhu yang cukup tinggi sehingga zat anti gizi ini dapat hilang dan kita aman untuk mengonsumsinya. Selanjutnya juga di sini ada antivitamin D yang sumbernya dari bungkil kedelai, efeknya untuk mengoksidasi vitamin D. Antivitamin E bersumber dari kacang kapri dan kacang merah, efeknya mengoksidasi vitamin E itu sendiri. Selanjutnya ada antimineral, merupakan senyawa yang bekerja menghambat ketersediaan mineral untuk dapat dimetabolis dalam tubuh. Contohnya ada tanin dan asam fitat. Tanin dapat ditemukan dalam teh hijau, teh hitam, dengan efek menurunkan daya cerna protein. Kalau asam fitat dapat kita temukan dalam sereal, jenis kacang-kacangan yang lain, yang dapat menurunkan ketersediaan magnesium, kalsium, besi, maupun seng dalam tubuh. Nah, yang terakhir dari zat anti gizi ini adalah antiprotein. Merupakan senyawa yang mengganggu ketersediaan protein. Contohnya di sini antiproteinase pada kentang, menghambat kerja enzim pemecah protein seperti chymotrypsin. Hampir sama seperti yang tadi, kita harus tahu bagaimana cara mengolah kentang ini sendiri. Kita dapat merebus maupun mengukusnya tentu dengan suhu yang tinggi. Kemudian ada antitripsin
dari kacang kedelai dan biji kecipir, terus ada senyawa polifenol pada organ tanaman. Bahasan yang kedua, yaitu ada senyawa beracun. Nah, bedanya senyawa beracun dengan zat anti gizi ini apa? Kalau zat anti gizi ini akan berdampak ketika kita terus-terusan mengonsumsinya. Senyawa beracun akan berdampak pada saat kita mengonsumsi di saat itu juga. Jadi berdasarkan waktunya, kapan terjadi, dan dampaknya kapan terjadi. Senyawa beracun ini ada 3. Senyawa beracun alamiah, senyawa beracun dari mikroba, dan residu juga pencemaran. Senyawa beracun alamiah merupakan senyawa dalam makanan berupa ikatan organik dalam makanan yang membuat respon tidak baik pada tubuh. Kedua, senyawa racun dari mikroba, tentu kita ketahui bahwa senyawa beracun ini berasal dari mikroba atau jasad renik yang menghasilkan racun dan akan ikut tertelan bersama makanan ketika kita mengonsumsinya. Residu dan pencemaran dapat mendapatkan dari 2 sumber, pertama residu pestisida, kedua kontaminasi radioaktif. Residu pestisida berasal dari pestisida, adalah racun yang sengaja dibuat oleh manusia untuk membunuh organisme pengganggu tanaman. Kalau kontaminasi radioaktif yaitu terjadi pada air dan bahan pangan melalui isotop radioaktif. Secara alami berasal dari debu dan secara buatan berasal dari senjata nuklir. Senyawa beracun dalam bahan pangan, ini contohnya ada saponin, bersumber dari kedelai, bit, kacang tanah, bayam, asparagus, dengan efek hemolisis butir darah merah. Ada solarin, bersumber dari kentang, yang efeknya akan menyebabkan muntah, diare, mengantuk, apatis, gelisah, bingung, dan lemah. Bagaimana kita mengetahui kentang yang mengandung solarin ini? Ketika suatu kentang kita beli, terus kita melihat ada berwarna hijau bagiannya. Nah, ini adalah kentang yang mengandung solarin. Mengapa? Karena kentang yang berwarna hijau ini adalah tanda kentang yang akan mengalami fotosintesis. Nah, ketika kentang akan mengalami fotosintesis, kentang itu akan mengeluarkan zat ini. Maka ketika kalian menemukan kentang yang berwarna hijau, ada lebih baiknya kita tidak mengonsumsinya. Tetapi ketika darurat, kita dapat membuang bagian sisi yang berwarna hijau dan kita makan sisi sebelahnya yang tidak berwarna hijau, atau kita dapat menggorengnya. Menggoreng adalah salah satu cara yang mungkin terbaik dengan catatan suhu 170 derajat Celcius untuk mengurangi senyawa beracun ini. Terus kita menemukan ada goitrogen yang bersumber pada kol. Teman-teman pada tahu kan, biasa kita menemukan kol, kita dapat mengonsumsinya dengan mengukus, merebus, atau bahkan dengan tanpa dimasak. Tetapi dengan catatan kita juga harus memenuhi kebutuhan iodium dari diri kita, sehingga efeknya dengan pembengkakan kelenjar tiroid itu tidak terjadi. Selanjutnya ada senyawa beracun dari pangan hewani. Berasal dari yang pertama ada daging, seperti nitrat, nitrat, kontaminan pestisida, hidrokarbon polisiklik, dan karsinogen pada daging, merupakan beberapa faktor toksik yang terdapat dalam daging. Tidak diproduksi pada hewan penghasil daging, tetapi terdapat dalam daging akibat penambahan sewaktu daging diolah, atau memakan tanaman yang sudah terkombinasi pestisida. Yang kedua, dari susu sapi, laktosa intolerance. Sering ditemukan pada anak-anak yang tidak dibiasakan minum susu sapi. Pada anak-anak yang tidak dibiasakan minum susu sapi, maka jumlah enzim laktasenya tidak cukup banyak untuk menghidrolisis laktosa dari susu sapi itu tersebut. Sehingga laktosa oleh mikroflora yang terdapat dalam usus akhirnya menimbulkan diare. Terus, yang selanjutnya ada dari keju, mengandung senyawa amin dalam jumlah yang banyak. Sebagai akibat dari hal ini, meningkatnya tekanan darah dan terjadinya beberapa perubahan dalam tubuh. Sakit kepala yang berdenyut hingga muncul dan terasa selama beberapa menit sampai beberapa jam. Kematian dapat terjadi dari keadaan hipertensif sebagai akibat pendarahan pada otak. Yang keempat ada tempe bongkrek. Tempe bongkrek dapat menghasilkan 2 macam toksin, yaitu asam bongkrek dan toksoflavin. Asam ini menyebabkan hipoglikemia berat, kematian menjelang setelah beberapa jam setelah timbulnya gejala tersebut. Yang terakhir, kelima,
dari telur, protein telur yang dihubungkan dengan pengaruh negatif baik pada manusia maupun hewan percobaan adalah yang pertama avidin, protein yang bertanggung jawab terhadap egg injury. Yang kedua ada ovomucoid, mukoprotein yang secara spesifik menghambat sejumlah molar yang sama enzim trypsin. Pada sapi, ovoinhibitor penghambat beberapa enzim proteolitik, ovotransferin adalah suatu protein yang dapat mengikat metal. Yang terakhir, ovoflavoprotein adalah suatu proses yang dapat mengikat riboflavin. Sebab bahasan kita yang terakhir yaitu pengertian kadar G. Kadar Z, norma keluarga sadar gizi. Definisi kadar Z. Pertama, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2007, kadar Z merupakan suatu keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya. Menurut Dinkes di 2014, kadar Z adalah keluarga yang seluruh anggota keluarganya melakukan gizi seimbang, mampu mengenali masalah kesehatan dan gizi bagi setiap anggota keluarganya, mampu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah gizi, dan suatu keluarga disebut kadar Z apabila telah berperilaku gizi yang baik secara terus-menerus. Maka kadar Z merupakan sikap dan perilaku keluarga, seluruh anggota keluarganya mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi, serta melakukan gizi seimbang yang dilakukan secara terus-menerus. Ingat, secara terus-menerus. Apa sih tujuan dari kadar Z ini? Tujuannya adalah tercapainya keadaan gizi yang optimal untuk semua anggota keluarga, yaitu dengan meningkatnya pengetahuan dan perilaku anggota keluarga, dengan meningkatnya kepedulian masyarakat dan menanggulangi masalah gizi keluarga itu sendiri, dan dengan meningkatnya kemampuan juga keterampilan petugas dalam memberdayakan masyarakat. Sasaran kadar gizi ini sendiri adalah semua keluarga tanpa terkecuali di wilayah kerja puskesmas. Bagaimana keluarga dikatakan kadar Z? Menurut Depkes RI, pertama, status gizi seluruh anggota keluarga khususnya ibu dan anak itu harus baik. Kedua, tidak ada lagi bayi berat badan lahir rendah pada keluarga. Ketiga, semua anggota keluarga mengonsumsi garam yang beriodium. Keempat, semua ibu memberikan hanya ASI saja pada bayi sampai umur 6 bulan. Yang kelima, semua balita dalam keluarga yang ditimbangkan naik berat badannya sesuai pada umurnya. Keenam, tidak ada masalah gizi lebih dalam keluarganya. Indikator kadar Z. Menurut Depkes 2007, ada 5 indikator. Yang pertama, memantau pertumbuhan balita dengan menimbang berat badan secara teratur. Kedua, memberikan ASI eksklusif. Ketiga, makan beraneka ragam makanan. Keempat, menggunakan garam beriodium. Kelima, minum suplemen gizi, TTD, dan kapsul vitamin A. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, memantau pertumbuhan balita dengan menimbang berat badan secara teratur. Pertumbuhan balita yang dilakukan dengan menimbang selain di posyandu, bisa juga dilakukan di rumah atau tempat lain setiap bulan dengan menggunakan alat penimbang berat badan. Dapat dipantau dengan melihat catatan penimbangan balita pada KMS. Kedua, memberikan ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif adalah menyusui bayi secara murni. Bayi diberikan ASI tanpa cairan lain seperti susu, jeruk, madu, air teh, air putih, atau tambahan makanan padat lainnya seperti pepaya, bubur, susu, biskuit. WHO dan UNICEF merekomendasikan supaya anaknya hanya diberi air susu ibu atau ASI paling sedikit 6 bulan pertama kehidupan dan dilanjutkan dengan makanan pendamping sampai usia 2 tahun untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada anak. Ketiga, makan beraneka ragam makanan. Makanan yang beraneka ragam memberikan manfaat yang besar terhadap kesehatannya. Masing-masing makanan dalam susunan aneka ragam menu seimbang akan melengkapi, sehingga hal ini dapat memenuhi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan dapat menurunkan resiko untuk terkena masalah gizi dan penyakit infeksi. Keempat, menggunakan garam beriodium dalam makanannya. Garam beriodium ini adalah garam yang diperkaya dengan kalium iodat sebanyak 30-80 ppm. Sesuai dengan Kepres nomor 69 tahun 1994, semua garam yang beredar di Indonesia harus mengandung iodium untuk mengurangi GAKI, gangguan akibat kekurangan iodium, dan yang dapat menimbulkan penurunan kecerdasan pada anak-anak. Kelima, minum suplemen gizi, tablet tambah darah, dan kapsul vitamin A, sesuai dengan anjuran. Pertama, tablet tambah darah, atau disingkat dengan TTD.
merupakan suplemen zat gizi yang mengandung 60 mg besi elemental dan 0,25 asam folat. TTD bila diminum secara teratur dapat mencegah dan menanggulangi anemia gizi. Tablet tambah darah ini dapat diberikan pada putri atau perempuan yang mengalami anemia. Kelima, minum suplemen gizi. Yang kelima, maaf, kapsul vita. Yang kelima, yang minum suplemen gizi TTD ini. Yang kedua yaitu kapsul vitamin A-nya. Suplemen vitamin A adalah program intervensi pemberian kapsul vitamin A bagi anak usia 6-59 bulan. Maka dari itu, sasaran dari program ini adalah balita yang berusia 6 bulan sampai 59 bulan dengan dua jenis. Yang pertama berwarna biru untuk 6-11 bulan dan yang berwarna merah untuk 12-59 bulan. Jadi kita perlu tegaskan bahwa untuk pemenuhan kadar gizi yang poin kelima ini, minuman suplemen gizi dengan adanya pemberian tablet tambah darah dan kapsul vitamin A dengan dosis yang tinggi tetapi harus sesuai anjuran yang diberikan. Norma kadar gizi. Menurut Depkes RI 2007, suatu keluarga dikatakan berperilaku sadar gizi jika keluarga telah berperilaku gizi yang baik secara terus-menerus. Minimal adalah yang pertama, menimbang berat badan secara teratur. Kedua, memberikan ASI kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan. Ketiga, makan beraneka ragam makanan. Keempat, menggunakan garam beriodium. Kelima, minum suplemen gizi. Strategi kadar gizi. Yang pertama, untuk meningkatkan fungsi dan peran posyandu sebagai wahana masyarakat dalam memantau dan mencegah secara dini gangguan pertumbuhan balita. Kedua, menyelenggarakan pendidikan atau promosi gizi secara sistematis melalui advokasi, sosialisasi, dan komunikasi informasi edukasi (KIE). Ketiga, menggalang kerjasama dengan lintas sektor dan kemitraan swasta dan LSM, serta pihak lainnya dalam mobilisasi sumber daya untuk penyediaan pangan rumah tangga. Keempat, mengupayakan terpenuhinya kebutuhan suplementasi gizi, terutama zat gizi mikro dan MPASI bagi balita gakin. Kelima, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tugas puskesmas dan jaringannya dalam pengelolaan tata laksana pelayanan gizi. Keenam, mengupayakan dukungan sarana dan prasarana pelayanan untuk meningkatnya cangkupan dan kualitas pelayanan gizi di puskesmas dan jaringan lainnya. 7, mengoptimalkan surveillance berbasis masyarakat melalui pemantauan wilayah setempat gizi, sistem kewaspadaan dini, kejadian luar biasa gizi buruk, dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom diskusi ya. Terima kasih.